Apa saja instansi yang membuka penerimaan CPNS baik pusat ataupun daerah tahun 2024 ini, dan juga kita akan bahas kapan jadwal penerimaan CPNS serta tata cara pendaftaran dan juga informasi lainnya. Silakan kalian simak video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mr. Mili. Dan kita akan bahas terus perkembangan terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2024 ini, yang mungkin teman-teman banyak menunggu kapan kira-kira pendaftaran CPNS tahun 2024 ini dibuka. Kemudian tata cara pendaftarannya bagaimana, persyaratannya apa saja. Mungkin masih ada teman-teman yang bingung terkait dengan persiapan menjelang pembukaan CPNS tahun 2024 ini, dan kita akan bahas semuanya. Dan untuk informasi pertama, kita mulai dari daftar instansi yang resmi akan membuka atau mengikuti penerimaan CSN baik itu CPNS ataupun P3K tahun 2024 ini, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Dan ini sumbernya dari hasil rapat ataupun dari undangan sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024 bagi pejabat pembina pegawai instansi pemerintah ataupun instansi yang sudah resmi akan membuka penerimaan CPNS ataupun P3K tahun 2024 ini. Dan ini memang rapatnya sudah selesai tanggal atau hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kemarin. Dan dalam undangan ini ada banyak instansi pusat ataupun instansi daerah yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengadaan ASN 2024 ini. Dan teman-teman bisa lihat di filenya ini, kalian bisa download ya. Di link deskripsi video ini silakan ada link tree, kalian bisa download terkait dengan suratnya ini. Sudah saya letakkan dan kalian bisa baca. Untuk instansi pusat tahun 2024 ini dibuka sebanyak 69 instansi pusat, baik itu kementerian ataupun lembaga atau non kementerian ya. Terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ada juga Kementerian Perekonomian, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga Kemenkumham, Kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, ada Badan Kependudukan, ada juga BIN, Badan Intelijen Negara, ada juga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Ini juga akan membuka penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Nah, ini merupakan daftar instansi pusat, kurang lebih ada 69 instansi pusat dan juga daerah instansi pusat baik itu kementerian ataupun lembaga yang akan membuka penerimaan CPNS dan juga P3K tahun 2024 ini. Dan untuk CSN instansi pemerintah daerah baik Pemda, Pemkot, Pemprov ya, itu kurang lebih ada 479 pemerintah daerah yang akan membuka. Dan ini cukup banyak, silakan kalian bisa baca sendiri. Itu filenya sudah saya letakkan, silakan kalian download. Dan jika daerah kalian ataupun mungkin instansi kalian atau kementerian yang ingin kalian lamar tidak ada di daftar ini, berarti tidak membuka penerimaan CPNS ataupun P3K tahun 2024 ini. Silakan kalian bisa beralih ke instansi lain atau ke pemerintah daerah lain yang ingin kalian lamar. Nah, intinya yang data di sini ini sudah final, artinya daftar instansi ini yang akan membuka penerimaan CSN baik itu CPNS atau P3K tahun 2024 ini. Nah, memang sampai saat ini video ini rilis, memang ada beberapa instansi yang sudah merilis ya terkait dengan formasi apa saja yang dibuka, seperti contoh Kemenkumham sudah merilis formasi SLTA-nya apa, kemudian formasi S1, D3, S2-nya apa, itu sudah dirilis. Adapun instansi yang lainnya itu belum merilis terkait formasi apa saja yang dibuka, tetapi mereka kuotanya sudah di-share ya terkait dengan CPNS itu kuotanya berapa, seperti Kejaksaan, Kemenak ya, itu sudah memberikan informasi terkait kuota yang akan dibuka. Hanya saja formasi yang akan dibuka itu belum ada sampai sejauh ini. Nah, cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya, formasi yang ingin kalian lamar itu syaratnya apa saja, kuotanya berapa, kemudian formasi yang dibuka apa saja. Biasanya
menjelang pembukaan tes. Nah, nanti ada jadwal seperti ini. Jadwalnya itu adalah untuk poin pertama itu pengumuman formasi ya. Nah, pengumuman formasi, jadi sebelum pendaftaran biasanya ada pengumuman formasi dari instansi terkait dengan persyaratan yang akan dibuka ataupun persyaratan ataupun formasi yang akan dibuka, persyaratannya, kemudian kuotanya berapa, itu akan di-share oleh masing-masing instansi yang akan mengikuti penerimaan CPNS atau P3K tahun 2024 ini. Nah, kalian bisa melihatnya dengan memantau sosial media dari instansi yang ingin kalian lamar. Atau kalian bisa melihat ya, atau mengikuti website resminya seperti Kemenkumham itu csn.kemenkumham.go.id atau Kejaksaan Biro Kejaksaan.go.id. Nah, kalian bisa memantau terkait dengan website dan juga sosial medianya. Biasanya kalau sudah dibuka, itu akan di-share ya oleh instansi tersebut. Nah, kalian tinggal download file PDF-nya. Biasa ada file PDF-nya, kalian bisa langsung download dan kalian baca sebelum kalian melaksanakan proses pendaftaran nantinya. Nah, jadi seperti itu cara mengecek formasinya, cara mengecek kuotanya berapa, persyaratannya apa saja. Ya, kalian pantau saja sosial medianya, websitenya, kemudian kalau Pemda ya, kalian pantau website Pemdanya atau sosial media Pemdanya. Biasanya akan diinfokan. Kalau Pemda itu biasanya di BKD, BKPSDM-nya atau di website Pemda, Pemprov, Pemkapnya. Nah, itu di-share ya. Ada satu file PDF biasanya. Nanti di file PDF tersebut akan di-share juga formasinya berapa, kuotanya berapa ya, syaratnya apa saja, ketentuannya bagaimana, cara mendaftarnya itu lengkap. Jadi kalian tidak kebingungan lagi. Dan intinya pantau sosial media dan juga website dari instansi yang teman-teman akan lamar nantinya. Nah, pendaftaran ini kalau tahun ini memang dijadwalkan pertengahan Agustus atau minggu ketiga Agustus ya, kisaran mungkin habis 17-an ya akan diumumkan. Memang sampai sejauh ini belum ada tanggal pastinya, tapi dari hasil rapat kemarin baik Kemenpan RB dan BKN telah mengeluarkan terkait dengan skenario tanggal dibukanya atau minggu dibukanya yaitu kisaran minggu ketiga bulan Agustus. Jadi sabar-sabar saja sambil menunggu, nanti kalau sudah buka saya akan share. Dan untuk pendaftarannya ini melalui online, melalui satu portal SCSN BKN.go.id. Baik Pemda, baik kalian yang mengambil instansi pusat, instansi daerah, mendaftarnya serentak nanti. Ya, mendaftarnya serentak melalui satu portal tetap di SSCSN BKN.go.id. Nanti di sana kalian akan membuat akun. Kemudian kalian baru memilih formasi yang akan teman-teman ambil nantinya. Jadi mendaftarnya itu serentak. Kemenkumham misalnya kejaksaan ya atau kabupaten A atau kota A ya, mendaftarnya itu barengan nanti. Jadi tidak ada yang dulu, tidak ada yang nanti ya atau misalnya ditunda ya. Jadi mendaftarnya serentak. Kalau Kemenkumham buka ya kejaksaan juga buka. Kalau Pemda juga buka ya nanti instansi kementerian lain juga buka. Jadi serentak mendaftarnya. Dan pendaftaran itu nanti akan ada jadwalnya ya, akan ada terkait dengan tanggalnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Biasanya kurang lebih 2-3 minggu sampai 3 minggu ya atau bahkan 1 bulan ya. Itu masa pendaftaran. Jadi mendaftarnya kalian jangan keburu-buru. Mendaftarnya itu ya sesuaikan ya, sesuaikan dengan tanggalnya. Jangan sampai kalian keburu-buru tidak membaca syarat. Intinya baca syarat terlebih dahulu, kemudian persiapkan syaratnya, baru kalau sudah siap semuanya, sudah paham dengan aturan dan rules dari instansi yang ingin kalian lamar, baru lanjut untuk melakukan proses pendaftaran di laman SCSN BKN.go.id. Jadi intinya pembukaan itu serentak ya, baik CPNS pusat ataupun CPNS daerah. Dan kemudian apa saja yang perlu disiapkan dari sekarang? Intinya kalian siapkan 5 berkas terlebih dahulu ya. Untuk berkas yang lainnya itu menyusul. Apa 5 berkas itu? Yang pertama kartu keluarga yang masih aktif. Kemudian EKTP, elektronik KTP itu KTP fisik ya, beda dengan KTP digital. Kalau di KTP digital itu baru namanya yang ada di HP atau aplikasi ya, ada di smartphone kalian, itu KTP digital. Tapi elektronik KTP itu adalah KTP fisik karena sudah terintegrasi secara elektronik. Yang ketiga adalah ijazah dan juga transkrip nilai. Ijazah ini sesuaikan dengan ijazah yang ingin kalian lamar nantinya. Ya, kalau misalnya persyaratannya SLTA ya wajib SLTA. SLTA itu apa? Sekolah lanjutan tingkat atas. Apa saja? SMA, Madrasah Aliyah, paket C ya, kemudian SMK. Nah, itu masuk kategori SLTA. Jadi masih ada yang bingung. SMK buka atau enggak? Jelas-jelas ya SLTA itu
masuk juga kategorinya SMK ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Atau bagi teman-teman yang ingin mengambil formasi perawat ya atau kesehatan, sesuaikan. Kalau diminta D3 ya harus ijazah D3. Walaupun sama jurusannya D3 perawat, S1 perawat ya harus sesuai. Ya, kalau diminta D3 perawat ya D3 perawat, S1 perawat itu nggak bisa daftar di D3 perawat. Kemudian transkrip nilai itu biasanya berada di belakang ijazah kalau SMA ya atau SMK atau madrasah aliyah paket C itu daftar nilai di belakang ijazah itu dimaksud dengan transkrip nilai. Atau kalau dari sarjana biasanya terpisah antara transkrip nilai dengan ijazahnya. Kemudian yang keempat adalah pas foto. Pas foto ini berlatar belakang merah ukuran 4 kali 6, kemudian pakai baju putih polos lengan panjang pakai kerah baju kemeja putih. Kemudian boleh pakai dasi, pakai jas, pakai blazer. Kemudian untuk wanita pakai hijab juga boleh, asalkan warnanya hitam. Kemudian yang kelima adalah elektronik materai. Elektronik materai ini kalian bisa siapkan dari sekarang. Tidak ada masa kedaluarsanya. Karena saat pendaftaran nanti, pada pembuatan surat lamaran dan surat pernyataan biasanya harus diminta atau diletakkan elektronik materai ya. Nah, kalian bisa beli dari sekarang. Itu video tata cara pembelian, pembubuhannya, peletakan e-materainya. Sudah ada saya buatkan videonya satu, silakan kalian tonton. Ada linknya ada di deskripsi video ini. Jadi silakan kalian bisa siapkan 5 dokumen ini. Nah, seperti surat lamaran, surat pernyataan, kemudian SKCK, sertifikat misalnya, atau surat bebas narkoba, surat kesehatan, itu nanti saja dibuat ya. Karena beda formasi, beda juga persyaratan. Formasi CPNS penjaga tahanan dan CPNS formasi penjaga tahanan Kemenkumham dengan penjaga tahanan kejaksaan, walaupun sama-sama penjaga tahanan, tetapi beda persyaratannya. Di Kemenkumham tidak perlu ijazah, tidak perlu SKCK. Tapi tidak perlu sertifikat ya, tidak perlu sertifikat, tidak perlu yang namanya SKCK. Tapi di kejaksaan itu perlu SKCK, perlu. Kemudian sertifikat komputer, sertifikat bela diri itu perlu. Nah, jadi nanti saja itu disiapkan ya. Karena untuk persyaratan ini biasanya setiap tahun berubah-ubah. Kadang diminta SKCK, kadang tidak. Kadang diminta tahun sebelumnya itu SIM ya di kejaksaan. Tapi 2023 itu tidak diminta lagi SIM. Jadi itu nanti saja disiapkan. Intinya siapkan 5 ini dulu. Nah, cara melihat surat lamaran, surat pernyataan itu nanti ketika pendaftaran CPNS sudah dibuka, nanti ada satu file PDF. Nah, di persyaratannya itulah kalian baca dan kalian siapkan. Diminta atau tidak SKCK-nya, kemudian surat kesehatannya diminta atau tidak, surat lamarannya formatnya gimana, apa tulis tangan, apa diketik, atau buat sendiri, atau download di mana. Jadi itu nanti saja ya. Siapkan. Intinya siapkan 5 berkas yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, berkas ini semuanya asli, tidak ada fotokopian, tidak ada legalisir. Kemudian berkas ini juga harus kalian scan. Scan-nya itu kalau filenya PDF, berarti kalian scan bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner yang ada di smartphone kalian. Download saja di Play Store atau di App Store ya. Atau langsung bawa berkas kalian ke tukang fotokopian, nanti minta scan. Jadikan bentuk file PDF. Kalau file JPG itu seperti pas foto file JPG, kemudian KTP itu filenya JPG. Nah, scan file JPG itu artinya apa? Kalian foto saja KTP kalian, ini KTP kalian foto. Nah, yang foto yang ada di galeri kalian itulah namanya format JPG. Bukan berarti pas fotonya kalian cetak dulu kemudian kalian foto seperti ini. Itu salah dan pasti akan gugur. Jadi pas fotonya itu ya berbentuk file JPG, berbentuk file gambar. Kalau JPG itu filenya gambar. Nah, itulah yang kalian upload nanti pada saat proses pendaftaran. Nah, tahapan tes CPNS ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah pendaftaran online. Nah, pendaftaran online ini semua formasi sama, mendaftarnya melalui SSCSN BKN.id, baik CPNS Pemda, CPNS Pusat, ya, CPNS Kemenkumham, Kemenak, Kejaksaan sama. Pendaftarannya melalui SSCSN BKN.id. Nah, pendaftaran ini nanti tunggu CPNS dibuka, bukan sebelum CPNS dibuka. Ada yang kemarin sudah buat akun, ya akunnya nggak berlaku, tapi tidak apa-apa ya. Saat pendaftaran nanti buat akun baru lagi. Yang kemarin sudah pernah ikut CPNS 2023, akun kemarin nggak bisa digunakan lagi. Tahun ini tetap diminta untuk membuat akun. Nah, kemudian setelah melakukan proses pendaftaran, kalau lanjut ke tahapan berikutnya yakni tes kedua SKDCAT. SKDCAT itu semua formasi sama ya. SKDCAT-nya soalnya, passing grade-nya ya sama. Mungkin yang pengecualian itu adalah passing grade bagi yang ada beberapa khusus ya, kuota khusus seperti disabilitas, komlut ya atau
afirmasi seperti Papua, daerah-daerah tertentu ya, itu biasanya ada ketentuan khusus. Kemudian kalau lanjut SKDCAT, lanjut ke tahapan terakhir yakni SKB. Seleksi kompetensi bidang ini adalah tes lanjutan ya, tes lanjutan. Nah, SKB ini beda formasi, beda juga tahapan SKB-nya. SKB ini adalah tes sesuai menjurusi dengan formasi yang kalian lamar. Seperti contohnya kalau SKB perawat, ya formasinya ada praktek, ya misalnya praktek mengobati, atau misalnya SKB CAT juga menjawab soal-soal tentang dunia kesehatan, dunia medis, dunia perawat ya. Nah, jadi SKB-nya itu sesuai dengan formasi yang dilamar. Beda formasi, beda juga SKB-nya. Kalau pendaftaran semua formasi sama melalui SSCSN.BKN.ID. Kalau SKD CAT semua formasi sama, tapi SKB tahapan terakhir itu beda formasi, beda juga tahapan tesnya. SKB ini tes menjurusi sesuai dengan formasi yang teman-teman ambil. Nah, formasi itu adalah nama pekerjaannya, kalau instansi itu adalah nama tempat bekerjanya. Ini banyak teman-teman yang belum tahu. Contohnya instansi Kemenkumham, yaitu nama tempat bekerjanya di Kemenkumham. Nama pekerjaannya apa? Penjaga tahanan misalnya, atau pemeriksa keimigrasian, atau kalau kejaksaan pengelola penanganan perkara. Nah, itu nama pekerjaannya atau istilahnya formasi. Mungkin itu informasi awal yang dapat saya sampaikan ya di video kali ini. Simak terus perkembangan info penerimaan CPNS. Intinya persiapan berkas belajar, jangan sampai kalian terlena karena tahun ini cukup besar penerimaannya ya. Dan jangan buang-buang kesempatan, siapa tahu tahun ini rezeki untuk teman-teman semuanya. Semangat persiapan, dan jika kalian masih ingin ikut bimbingan belajar, bimbel, kelas masih dibuka, silahkan kalian daftar dengan DM ke Instagram saya Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Saya tunggu, kita akan belajar bersama, dan terima kasih semuanya. Silahkan bantu subscribe channel ini sebelum kita akhiri video ini, dan tentunya jika ada komentar ataupun pertanyaan silahkan komentar ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya atau akan saya jawab secara langsung. Terima kasih, saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.